Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada saat ini saya akan menunjukkan benda ajaib. Mau lihat? Sini. Nih bendanya. Bismillahirrahmanirrahim. Gambar Soekarno dan Bung Hatta. Ya. Ini benda ajaibnya. Ya. Kita akan bisa melihat kepalsuan seseorang dengan benda ini. Ya. Akan bisa membongkar karakter yang sesungguhnya. Ya. Kita akan bisa lihat apakah dia jujur, apakah dia tepat janji, atau dia mempunyai kasih sayang tinggi. Ya. Terus apakah dia punya harga diri, dan juga dia termasuk orang yang suka dolim atau tidak. Dengan benda ini akan terkuak semuanya. Ya. Mau tahu ilmunya? Semuanya akan terbongkar dengan ini, dengan uang. Ketika seseorang berurusan dengan uang, banyak yang berubah. Hatinya, sikapnya, dan perilakunya. Ya. Di antaranya yang bisa membongkar kepalsuan seseorang, karakter seseorang, satu, dari kejujurannya. Bagaimana caranya? Coba kita kasih dia uang untuk dikelola. Kalau dia jujur, maka dia tidak akan berani untuk mengganggunya di luar dari kebutuhan yang harus dia keluarkan. Dia akan memegang teguh prinsip kebenaran. Ya, tidak akan pernah berani korupsi, karena dia tahu itu amanah. Uang yang dia pegang untuk dikelola dan digunakan untuk yang semestinya. Di situ watak aslinya akan terlihat, jujur atau tidak dia. Karena ketika memegang uang, Masya Allah, banyak gangguannya. Mungkin dia ketika tidak uang, keluarga sakit, tantangannya. Atau dia punya keinginan yang dia harus beli. Ketika ada uang dia pegang, tapi itu bukan miliknya, akankah dia berani? Di situ ujian bagi dia. Ketika dia paham itu bukan uangnya dan dia tidak berani mengganggunya, jujur dia, teruji dia. Tapi ketika dia memegang uang, dia salah gunakan, dia ambil, dia korupsi, kasihkan keluarga, Masya Allah, keluarganya dikasih barang yang haram. Mudah-mudahan tidak terjadi sama kita ya. Yang kedua, untuk melihat apa tuh, tepat janji atau tidak. Caranya bagaimana? Kita pinjamin seseorang, ya, atau dia minjam uang kepada kita, kita lihat, ya, kita buat perjanjian. Boleh kamu pinjam uang, asal tanggal sekian dikembalikan, karena saya pun perlu. Kita lihat tuh, kalau dia mengembalikan tepat waktu, berarti dia orang yang tepat janji. Dan bagus kalau kita jadikan sahabat, ya, karena dia tepat janji. Dan di situ akan terlihat orang yang tepat janji atau tidak. Yang ketiga, melihat orang tersebut punya kasih sayang juga atau tidak. Coba kita pinjam uang dari dia, ya, karena nanti akan berbeda-beda reaksi atau sikap orang yang kita pinjami.
Ada orang yang dia punya duit tapi pelit. Ketika kita pinjami, nggak punya. Atau kalau saya pinjamkan, bagaimana dengan keluarga? Karena ini untuk untuk sehari-hari saya. Ada yang sikapnya seperti itu. Ada juga orang yang luar biasa, ya, dia tidak punya, tapi memperjuangkan untuk bisa membantunya. Bahkan nama dirinya, ya, nama baiknya dia gadekan demi untuk bisa membantu orang yang sedang kesulitan. Atau bahkan kalau dia tidak punya uang, dia punya barang, dia jual. Nih barang ini mungkin cukup untuk memenuhi kebutuhan kamu, ya, bawa nih barang, jual silahkan. Ya. Namun langka orang seperti itu, ya. Tapi ada, insya Allah di dunia. Itu tergantung dia yang mempunyai sifat kasih sayang di dalam dirinya. Kalau orang yang mempunyai kasih sayang tinggi, baginya mudah. Tapi bagi orang yang sulit, maka akan berat bisa melakukan hal tersebut. Yang ketiga, untuk melihat harga diri seseorang, yaitu caranya bisa kita lihat ketika kita traktir ya, makan bareng gitu ya. Adakah inisiatif di dalam dirinya untuk membayar? Gitu. Kalau dia sering kita traktir tapi maunya dibayarin mulu gitu ya, itu termasuk orang yang tidak mempunyai harga diri. Kenapa? Kok bisa dikatakan dia tidak mempunyai harga diri? Begini, kalau dia itu orang yang mampu, begitu, untuk mentraktir, ya bisa lah gitu, bahkan berlimpah gitu harganya. Tapi dia senangnya malah ditraktir, pelit begitu. Berarti sama dengan dia mengaku dirinya miskin, kan begitu. Mengaku dirinya tidak punya uang, berarti sudah menghinakan dirinya. Padahal tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Secara otomatis dia sudah menghinakan dirinya, yang seharusnya dia mampu untuk bisa mentraktir, memberi makan kepada fakir miskin, tetapi dia malah senang diberi. Sesungguhnya dia fakir dan tidak mempunyai harga diri. Berbeda kalau begini, ditraktir, kalau kita berkunjung kepada teman lama, terus dia merasa bahagia gitu ya dengan kedatangan kita, terus dia mau traktir, itu beda lagi urusannya. Itu justru kita harus sambut baik dengan traktirannya, karena kita menghargai dia. Jangan sampai rasa senangnya itu hilang. Atau juga bisa dengan bos kita ditraktir dengan bos kita, karena bagi seorang bos mentraktir anak buah itu merasa dihargai begitu. Jadi diposisikan pada yang seharusnya gitu, pada tempatnya. Yang kelima, kita akan bisa melihat seseorang itu dolim atau tidak, ya. Lihat kalau dia memperkerjakan, ini yang kelima ya, memperkerjakan pekerjanya. Itu. Lihat bagaimana cara membayar upahnya. Kalau dia ketika membayar upahnya melambat-lambatkan, atau membayar upahnya tidak sopan, upah kamu seminggu, atau membayar upahnya dicicil, padahal dia mampu membayar upah sekaligus, ya. Padahal dalam Islam, bayarlah pekerjamu sebelum keringatnya kering. Sampai begitunya Islam mengajarkan kita untuk memperlakukan pekerja ketika membayar upah. Jadi akan terlihat tuh dia orang baik atau tidak ketika dia mempunyai pekerja dalam pembayarannya, apakah dia tepat waktu dalam membayarnya. Bahkan kalau betul-betul orang yang mempunyai kasih sayang tinggi, dia akan melebihkan upahnya, ya. Yang upahnya tadinya 100.000, dia bayar 150.000. Dan dia juga istilahnya waktunya sholat, mengingatkan sholat. Kan tidak sedikit, karena takut rugi gitu ya, pekerjaan tidak selesai, bayarannya terus, sholat pun disuruh ditinggalkan, gak dikerjakan gitu. Tapi kalau orang baik, waktu sholat dulu, dikasih waktu luang, waktu makan dulu, dikasih makanan yang baik, begitu, tidak hitung-hitungan. Karena dia mengerti, karena dia bisa memanusiakan manusia,
dan itulah orang yang patut kita contoh, dan itu termasuk orang yang orang yang baik. Ya, semoga kita bisa tidak terlena dengan uang yang membuat kita berubah, yang membuat kita tersasar jauh daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang dia ada dalam tuntunan Allah, memegang teguh kebenaran, keimanan, gak adalah artinya uang ini, ya. Ada artinya, tetapi dia gunakan dalam hal yang baik, digunakan untuk infak, digunakan untuk mensejahterakan orang, membantu orang yang tidak mampu. Itulah yang sepatutnya harus kita kerjakan. Kesimpulan dari kultum ini, hati-hati dengan uang, jangan sampai kita berubah karena uang dan jauh daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Uang, benda ini bisa membongkar kepalsuan seseorang. Kita bisa melihat kejujurannya dengan cara apa? Suruh dia untuk mengelola uang. 2, kita bisa lihat seorang tersebut tepat janji, pinjami dia uang. Yang ketiga, kita bisa melihat dia mempunyai kasih sayang tinggi, coba pinjam sama dia. Yang keempat, kita bisa melihat apakah dia termasuk orang yang mempunyai harga diri, ajak dia makan, lihat inisiatif untuk membayar, maka di situ karakter sesungguhnya akan terlihat. Yang kelima, terakhir, apakah dia termasuk orang yang zalim, orang yang baik atau tidak, ya, lihat bagaimana dia cara membayar upahnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kehidupan. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat 2, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ahsanu amala, siapakah amal yang terbaik? Siapakah amalannya yang terbaik? Jadi kehidupan ini adalah ujian bagi kita, dan salah satunya adalah uang pun bisa menjadi ujian bagi kita. Ahsanu amala, akankah kita bisa berperilaku orang yang terbaik amalnya? Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.